wabarakatuh. Mister akan menjelaskan materi yang baru saja kalian catat, yaitu lanjutannya itu film pelatihan Mintes atau cacing pipih. Nah, anggota pelatihan Mintes ada yang memiliki ukuran tubuh mikroskopis atau kecil dan ada yang memiliki panjang tubuh hingga lebih dari 20 cm, seperti cacing pita. Tubuh bilateral simetris. Bilateral simetris itu artinya dapat dibagi dua menjadi ukuran yang sama kayak tubuh manusia, dapat dibagi dua dari kepala ke kaki dengan bagian kiri kanan yang sama. Nah, jadi pada garis itu saja dia kalau dibagi. Nah, kalau kita bagi atas bawah bentuknya nggak sama lagi. Nah, kalau membelahnya itu dari atas ke bawah, nah itu bagiannya akan sama kiri dan kanan. Nah, tubuh cacing pita juga seperti ini. Jadi dia belah dari sini ke sini. Nah, maka ukuran tubuhnya akan sama kiri dan kanannya. Tapi kalau dibaginya kayak gini, maka beda kiri dan kanannya. Itu disebut dengan bilateral simetris. Dia berbentuk pipih dorsoventral, punggung dan perut. Jadi dari punggung bagian depannya sampai perutnya itu pipih. Nah, tripoblastik atau tubuh dari 3 lapisan embrional. Ada exoderm, ada mesoderm, dan ada endoderm. Nah, jadi ini ketika dia masih dalam embrio lah, masih embrio. Sistem saraf terdiri atas ganglion atau simpul saraf. Nah, ini ganglion simpul saraf. Di anterior bagian sini. Nah, anterior itu bagian kepala yang dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang. Nah, ini tali sarafnya. Ini. Nah, ini tali saraf, ya kan? Tepi sini lah. Jadi ini simpul saraf paling ujung, bagian anterior kepala, simpul saraf, tali sarafnya itu ini, yang kuning ini. Yang memanjang sampai ke ujung lah. Nah, alat ekskresi berupa sel api atau flame cell. Oke, next. Nah, filum nematoda atau cacing gilik. Nah, anggota filum nematoda memiliki panjang tubuh antara 1 mm hingga lebih dari 1 meter. Tubuhnya berbentuk silindris, tabung lah. Nah, tabung lah ini. Nah, tak bersegmen, nah, tidak bersekat, dan bagian ujungnya meruncing. Sini ujungnya meruncing, ujung sini meruncing, ujung sini meruncing. Yang halus ke arah posterior bagian ekor. Nah, jadi dia meruncing pada bagian ujung posterior sini, anterior sini. Nah, jadi ujung ekornya nih dia meruncing pada bagian ujung ekor. Permukaan tubuhnya dilapisi kutikula. Kutikula itu suatu zat yang permukaannya agak licin, seperti permukaan daun bagian atas itu licin, kutikula lah. Nah, jadi kutikula atau kaki seribu, nah itu licin, kutikula juga itu, permukaannya licin. Nah, nematoda memiliki pencernaan sempurna tetapi tidak memiliki sistem sirkulasi, peredaran darah lah sirkulasi ini. Nutrisi itu kan harusnya diangkut oleh sistem sirkulasi atau peredaran darah. Nah, tapi di sini karena dia tidak memiliki sistem sirkulasi, jadi nutrisinya diangkut ke seluruh tubuh melalui cairan tubuh dalam bentuk pseudoselom atau rongga semu. Jadi tubuhnya nih ada rongga semu. Otot dapat memanjang dan berkontraksi. Umumnya nematoda bereproduksi secara seksual dengan fertilisasi internal. Jadi dia kawin satu sama lain, sperma dimasukkan ke dalam tubuh betinanya. Zigot dapat bertahan dalam kondisi buruk. Artinya dalam kondisi yang ekstrim. Yang ekstrim itu misalnya sangat dingin atau sangat panas kayak gitu. Mampu bertahan. Berikutnya. Okay, next. Nah, kemudian ada filum Annelida. Annelida juga dikenal sebagai cacing gelang. Nah, salah satu contoh cacing tanah. Nah, tubuh cacing tanah memiliki selom bersepta atau bersekat. Selom ini rongga sesungguhnya lah. Nah, pembuluh saraf dan tali saraf memanjang menembus septa atau sekat tadi. Mana? Ini ada septanya nih. Nah, ini nah septa. Ke sini nah. Nah, ini sekat-sekat. Sip. Kalau kalian pernah melihat tubuh cacing tanah itu dia ada sekat-sekatnya lah. Ada garis-garis kayak gini nah.
Kalau diperhatikan secara seksama, bahan pakai loop atau kaca pembesar lah. Nah, sistem pencernaan terdiri atas faring, esofagus, tembolok, empedal, dan usus halus. Nah, sistem sirkulasi atau penyaluran sari-sari makanan atau nutrisi tertutup tersusun atas jaringan pembuluh darah yang memiliki hemoglobin atau sel darah merah. Nah, pembuluh darah kecil pada permukaan tubuh, cacing tanah berfungsi sebagai organ pernapasan. Jadi, nah ini karena ada pembuluh darah pada bagian permukaan tubuhnya, maka itu menyebabkan cacing itu bisa bernapas dengan menggunakan kulitnya. Jadi oksigen itu masuk melewati kulit-kulitnya itu langsung ditangkap oleh atau diserap oleh sel darah-darahnya. Seperti kita tahu kan sel darah merah itu fungsinya sebagai pengikat oksigen. Nah, seperti itu. Tin saraf tersusun atas ganglion saraf yang dihubungkan dengan sepasang tali saraf memanjang di sepanjang arah posterior. Ini gambarnya ini lah nih tali saraf ganglion. Ini usus rongganya tadi lah. Pencernaan lah intinya. Nah, next. Filum moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang keras yang tersusun dari senyawa kalsium karbonat. Jadi cangkangnya tersusun dari kalsium karbonat, makanya keras kayak gigi kita lah. Nah, kecuali cumi-cumi dan gurita yang cangkangnya tereduksi atau menghilang. Nah, cumi-cumi dan gurita kan nggak ada cangkangnya kan. Nah, tubuh moluska terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki berotot, bagian kakinya di posisi ini, yang digunakan untuk bergerak, massa visceral yang mengandung organ-organ internal, massa visceralnya ini dalam sini. Nah, mantel berfungsi melindungi massa visceral dan mensekresikan bahan pembuat cangkang, itu bagian luar tubuhnya lah. Nah, kemudian next ada filum echinodermata. Nah, sebagian besar echinodermata merupakan hewan yang bergerak lamban dengan simetri tubuh radial. Nah, radial itu beda sama bilateral. Kalau bilateral itu cuma bisa dibagi 2. Kalau radial ini, nah ini ada tangan-tangannya kan. Nah, jadi dia kalau dibelah di sini kiri kanan sama, dibelah sini kiri kanan sama, dibelah sini kiri kanan sama. Jadi dia dibelah dari segala arah itu ukurannya akan sama pembagiannya. Nah, itu disebut dengan radial. Jadi belah sini sama, belah sini sama. Sini sama juga. Nah, kayak gitu. Itu radial namanya. Nah, bagian internal atau dalam hewan ini menjalar dari pusat menuju ke lengan berjumlah 5. Nah, di sini nah, menjalar set. Jadi pusatnya itu di tengah. Nah. Kulit tipis menutupi exoskeleton atau rangka luar yang keras yang terbuat dari zat kapur. Nah, sebagian besar echinodermata merupakan hewan berbulu kasar karena adanya tonjolan kerangka dari duri yang memiliki berbagai fungsi. Nah, contohnya ini ya tadi bintang laut. Nah, yang khas pada film ini adalah struktur pembuluh air. Nah, dia ada pembuluh air atau disebut dengan apa nih? Kaki tabung. Nah, yaitu suatu jaringan hidrolik, jaringan di dalamnya terdapat mampu mengisap-isap itu. Nah, ini bintang laut ini kan bisa nempel di terumbu karang. Nah, dia itu ketika nempel dia mengisap sangat kuat kayak gitu. Nah, mengisap dia menempel sangat kuat. Nah, kayak contoh perekat pada handphone itu. Nah, handphone itu biasanya ada kan bagian orang berjual perekatnya di bagian yang bisa kemudian yang ditempel di bagian belakang handphone. Kemudian handphone itu bisa ditempel di dinding. Nah, biasanya paman-paman Gojek, nah, biasanya pakai itu, yang biasanya menempelkan handphonenya. Nah, itu terinspirasi dari mana? Iya, dari kaki kaki tabung si ini bintang laut atau echinodermata. Nah, itu sebuah jaringan hidrolik yang bercabang menjadi sebuah penjuluran yang mengeluar yang disebut dengan kaki tabung. Fungsinya untuk lokomosi atau pergerakan, makan dan pertukaran gas. Jadi makan dari situ juga, pertukaran gas atau pernapasan dari situ juga. Nah, oke, mungkin sampai sini aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.